Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menuntun kehidupan kita dan secara khusus yang menumbuhkan kerinduan kita untuk dapat bertemu dalam ibadah saat ini bertepatan di minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini di minggu ke-13 sesudah Pentakosta adalah apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala,
dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara-saudara. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya mengangkat satu tema bagi kita sesuai dengan perikop hari ini, yakni mengikuti Yesus keputusanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih mengingat dan menghubungkan dengan perikop sebelumnya, khususnya pada khotbah minggu yang lalu, kita mengingat bahwa Petrus dengan luar biasa memberi kesaksian tentang siapa Yesus, yakni Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus pun mengapresiasinya dan menyebut bahwa Allah lah yang memberitahukan hal itu kepada Petrus. Dan selanjutnya, atas pengakuannya, Yesus menyatakan akan memberi kunci kerajaan surga di atas pengakuan Petrus. Namun saudara-saudara, ketika kita tiba pada perikop ini yang sudah kita dengarkan tadi sebagai rangkaiannya, di mana Yesus selanjutnya memberitahukan penderitaan yang akan ia alami, ternyata Petrus memberi respon yang berubah dan berbeda secara total. Nah, Yesus berkata bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 21. Dan ini ternyata merupakan berita buruk bagi Petrus. Masakan Yesus, Mesias Anak Allah yang hidup itu, akan mengalami hal seperti itu? Tidak mungkin. Begitulah mungkin yang ada di benak Petrus. Bukankah Yesus juga mengatakan bahwa di atas batu karang
atau Petrus, Petra dalam bahasa Yunani, Yesus akan mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu bagaimana ceritanya? Yesus, sang batu karang yang sesungguhnya itu, akan dibunuh atau dilenyapkan. Itu sebabnya Petrus bereaksi secara spontan. Dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Ayat 22. Saya membayangkan ada hal yang unik untuk dijelaskan dalam bentuk komunikasi dan tindakan Petrus ini. Orang yang diapresiasi dan disebut Yesus berbahagia ini karena pengakuannya kini menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Dan ini suatu tindakan yang sepertinya tidak wajar. Tetapi saudara-saudara, baik juga bagi kita untuk tidak langsung menjudge-nya secara negatif dan salah. Jangan-jangan ini adalah ekspresi dan spontanitas dari kekecewaan Petrus. Kekecewaan atas harapannya yang terbentur oleh pernyataan Yesus. Ya, kita tahu bahwa Petrus memang sosok yang spontan dan to the point. Saudara dikasihi oleh Tuhan, namun kita memahami ada hal yang tidak sinkron di sini antara pengakuan dan pengenalan Petrus tentang Yesus yang sesungguhnya. Oleh karenanya, ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari Yesus, maka Yesus pun bereaksi keras dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 23. Apa yang dimaksud Yesus dengan perkataan itu? Yesus mengkritisi, menegur Petrus betapa ia tidak memahami rencana Allah dan mengandalkan pikiran manusiawinya semata. Dan kalau kita mencoba menarik suatu garis pemikiran dari apa yang diungkapkan oleh Yesus ini, bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki maksud menggagalkan rencana Allah dan misinya yang diemban oleh Yesus selain iblis sendiri. Bukankah iblis adalah sosok yang selalu menentang dan ingin menggagalkan misi Allah? Nah, Yesus tentu menunjuk kepada isi pernyataan Petrus bahwa apa yang diungkapkan, dinyatakan oleh Petrus, itulah yang ditentang dan dikritisi oleh Yesus. Sorotan dan kritik Yesus lebih kepada setiap pemikiran atau rancangan yang menentang rencana Allah. Nah, oleh karenanya teguran Yesus itu sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada Petrus saja, tetapi kepada setiap orang, kepada setiap sikap, setiap perkataan dan tindakan manusia yang menentang rencana atau kehendak Allah. Teguran Yesus ditujukan kepada setiap orang yang hanya mengandalkan pikiran manusiawinya belaka di luar pikiran dan maksud Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ada kalanya manusia dalam segala pemikiran dan karya yang diciptakannya terjebak pada kesombongan
dan menyingkirkan peran Allah. Seolah-olah rancangan manusia itu sendirilah yang dianggap benar. Kisah Menara Babel dalam Kejadian 11 adalah juga gambaran dari sikap manusia yang dengan rancangan yang dilakukannya ingin menandingi dan melawan kehendak Allah. Walaupun kita tahu pada akhirnya Allah menggagalkan proyek keangkuhan manusia tersebut. Ada kalanya juga manusia dengan segala kebanggaan diri dan kuasa yang dimilikinya bahkan menghina hadirat ilahi. Ada kisah yang diutarakan dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maksud saya, ketika Herodes berada di tahta kekuasaannya, ia menjadi takabur dan menghina Allah hingga akhirnya mengalami nasib yang tragis. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 21 hingga 23. Atau saudara-saudara, mungkin Anda pernah membaca riwayat tenggelamnya kapal Titanic yang luxury itu. Kapal yang berlayar di tahun 1912 di North Atlantic Ocean dan menewaskan lebih dari 1.500 penumpang. Maka peristiwa itu selalu juga dikaitkan sebagai akibat dari kesombongan manusia atas karya yang diciptakannya. Nah, apa yang ingin kita katakan ialah bahwa manusia itu walau dengan segala kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya tidak mungkin dapat menentang kehendak Allah. Satu bagian teks dari pernyataan Allah lewat Nabi Yesaya mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada perikop ini. Yesus telah menyampaikan persoalan serius dan tidak ringan akan apa yang akan dilalui dan dialaminya, yakni penderitaan, salib, dan kematian untuk menebus dosa manusia. Walaupun selanjutnya ia katakan juga bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, seturut dengan apa yang dijalani Yesus, maka bukanlah perkara yang mudah juga bagi kita untuk mengikut Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 24. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus sungguh hal yang sulit bagi kita. Apa yang menjadi masalah besar dalam diri kita sebagai manusia adalah keakuan kita, ego kita, ambisi diri, kesenangan, hobi, dan gagasan-gagasan maupun keinginan yang sering orientasinya tertuju pada diri sendiri. Oleh karenanya Yesus menekankan syarat utama mengikut Dia, yakni
menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti meniadakan diri, dalam arti tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau tidak menjadikan kebutuhan diri sendiri sebagai prioritas, melainkan pada Tuhan. Dalam zaman di mana manusia semakin berorientasi kepada diri sendiri dan dipenuhi ambisi serta roh materialisme, maka menyangkal diri itu tidaklah mudah dilakukan. Menyangkal diri mencakup kesediaan menahan hawa nafsu, menahan godaan baik terhadap uang, baik terhadap makanan maupun minuman, kesenangan maupun hiburan dan pelesiran. Saudara yang terkasih, dalam dekade terakhir ini kita tahu bahwa komoditi wisata menjadi primadona dunia. Negara-negara tertentu dengan gencar menata dan mempromosikan destinasi wisata sebagai sumber devisa. Bahkan negara-negara Arab pun seperti Dubai misalnya menjadikan negaranya menjadi tujuan wisata yang bergengsi. Promosi dan iklan dibuat sedemikian rupa untuk merangsang minat menikmati kesenangan bagi orang lain dan melakukan holiday. Lalu saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian dengan merebaknya virus corona ini? Maka semua promosi kesenangan itu dibuat bertekuk lutut dan dibungkam. Namun ini menyisakan pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Apakah manusia semakin terdorong untuk menyangkal diri dan semakin menghubungkan dirinya kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Kristus, setiap orang yang mengikut Yesus akan menghadapi konsekuensi kepengikutannya, yakni kesulitan, tantangan, tekanan, bahkan mungkin ancaman terhadap nyawa. Di daerah di mana umat Kristen sebagai minoritas misalnya, mereka sering sekali mendapat tekanan dan perlakuan diskriminatif. Mereka kesulitan mengakses pekerjaan atau berkarir dan mengembangkan usaha atau bisnisnya. Bahkan kesulitan untuk melaksanakan ibadah agamanya. Nah, itu semua adalah salib yang harus dipikul karena mengikut Yesus. Dalam pergumulan pribadi maupun keluarga, salib itu harus kita pikul sendiri dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena itu bagian dari konsekuensi iman kita mengikut Yesus. Artinya bahwa kita harus memikul salib kita sendiri. Bagi orang tertentu yang tidak kuat, maka tidak mustahil mereka bisa beralih keyakinan atau tetap menjadi Kristen, tetapi beriman dengan sangat kompromistis. Nah, Yesus sendiri sesungguhnya juga telah memberi warning akan hal ini, sekaligus menguatkan orang percaya dengan berkata, "Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Matius 5 ayat 11. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam dunia di mana manusia dalam kebebasan yang dimilikinya dapat merancang segala sesuatu seturut kehendaknya dan semakin jauh dari maksud Allah. Rasul Yohanes bahkan mengatakan bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, apa indikasi dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya ini? Ketika dunia mengalami pergumulan besar dengan pandemi COVID-19 ini, selain sakit penyakit, kematian, maupun krisis ekonomi yang diakibatkannya, sesungguhnya dihadapkan pada suatu keadaan yang menguji kita, bagaimana kita tetap berjalan dalam rancangan Tuhan. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menerapkan berbagai aturan dan larangan yang membatasi ruang gerak kita bekerja, berkumpul, bergereja, maupun bepergian atau holiday. Nah, pernahkah terpikir bagi kita bahwa pergumulan besar ini sesungguhnya juga suatu keadaan yang mendorong kita untuk meriset dan merenungkan kembali relasi kita dengan Tuhan? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, juga dalam keterbatasan ruang gerak yang ada, seberapa akrab atau intimkah kita selama ini bersekutu dengan Tuhan? Dan apakah kondisi kita yang masih sehat saat ini kita sadari semata karena kelebihan kita, dan bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyatakan syarat mengikut Dia yang bagi kita mungkin menilainya sebagai syarat yang sangat berat karena harus menyangkal diri dan memikul salib, maka Yesus sesungguhnya justru ingin mempersiapkan kita untuk memiliki hidup kekal melebihi apa yang kita raih dan kita dapatkan di dunia ini. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 26. Yesus membandingkan usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh seluruh dunia, yakni kosmos, yang identik dengan materi dan kesenangan di dalamnya, namun kehilangan nyawa, yakni jiwa, hidup, dan kehidupan batin. Pernyataan Yesus ini sesungguhnya menunjuk kepada kecenderungan manusia yang berjerih lelah mencari hal-hal yang material dan temporal dan mengabaikan hal-hal yang prinsip dalam hidup seutuhnya. Kata nyawa di sini diterjemahkan dengan psyche, menunjuk kepada jiwa dalam pengertian the breath of life, yakni esensi yang melebihi kebutuhan tubuh jasmani. Yesus ingin mengarahkan kita kepada pencarian hakikat hidup yang lebih esensial, dan itu sesungguhnya ada dalam diri Yesus sendiri. Hidup di dalam Yesus, sang sumber kehidupan itu. Saudara-saudara, pada akhirnya kita dituntun untuk menyandarkan seluruh kehendak, seluruh rancangan, pergumulan hidup dan masa depan kita dalam Yesus, dan itu hanya dimungkinkan ketika kita berserah kepadanya. Saudara yang terkasih, mengakhiri khotbah ini saya ingin mengangkat suatu kisah nyata berikut ini. Bila Anda pernah menyanyikan atau mendengar lagu "Mengikut Yesus Keputusanku", I have decided to follow Jesus. Lagu ini sesungguhnya terinspirasi dari pergumulan berat dalam mengimani Yesus oleh penduduk di daerah Assam, India tahun 1800-an.
tidak mudah memberitakan Injil di daerah yang masih primitif tersebut. Dan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi para misionaris di sana. Seorang anggota keluarga yang menerima Yesus bernama Nok-seng dalam ancaman tombak masyarakat setempat memaksanya untuk meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Dalam ancaman yang mengerikan itu, ia tidak bergeming, tidak mau menyangkal Yesus, dan bahkan tiba-tiba ia menyerukan kalimat dari lagu yang ia ciptakan ketika pertama menerima Yesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Nok-seng dan keluarganya akhirnya memang mati dibunuh dengan tragis. Tetapi kematian Nok-seng ternyata menumbuhkan suatu kegentaran bagi kepala suku. Bagaimana ia menyaksikan keteguhan iman seorang pengikut Kristus walaupun dengan ancaman kematian. Kekuatan ilahi akhirnya mengubahkan sikap kepala suku itu di kemudian hari, di mana ia kemudian mempercayai Yesus Kristus, dan bahkan lebih dari itu, ia mengarahkan seluruh penduduk suku Garo yang dipimpinnya untuk menerima Kristus. Kisah Nok-seng tersebut setidaknya memberi inspirasi bagi kita dan menguatkan komitmen kita walaupun dalam pergumulan yang kita hadapi dan berbagai ketidakpastian yang kita jalani, bagaimana kita akan tetap mengikut Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu, bagaimana kami harus mengikut Yesus walaupun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang meneguhkan kami mengimani firman-Mu, meneguhkan komitmen kami mengikut Engkau, agar kami boleh tetap setia mengikut Tuhan sebagai juru selamat kami. Dan biarlah kekuatan dari firman-Mu sendiri yang meneguhkan kami dalam menghadapi berbagai kondisi yang sedang kami alami, bahkan hingga saat ini, di tengah-tengah pandemi global ini oleh coronavirus. Di tengah-tengah berbagai keterbatasan yang kami alami, baik untuk bertemu, bersekutu, bekerja, pun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memberi kami hikmat dan kekuatan, bahwa kami akan tetap setia mengikut Engkau, membangun relasi, cinta kasih, dan tetap memiliki kasih, menolong sesama, sebagaimana Engkau firmankan. Berkati kami di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu. Ada banyak keterbatasan, tetapi kami ingin tetap berusaha mengikut Engkau ya Tuhan. Berkatilah juga kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Di tengah-tengah keadaan, ada sukacita, ada pergumulan, tetapi kami ingin tetap baik dalam suka maupun dalam pergumulan mengikut Yesus. Berkati negeri di mana kami berada. Berkati pemerintah yang memberikan pengayoman, yang berusaha dengan segenap jiwa untuk mensejahterakan rakyat dan memperhatikan segala kebutuhan. Berkati kami dan negeri kami Indonesia, pemerintahan Indonesia juga, dengan segala keadaan Engkau memberikan hikmat dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami pada waktu yang tidak lama ingin dan rindu untuk kembali beribadah di gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang tetap mengawal kami dengan kesehatan, dengan sukacita, melindungi kami dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan.
Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan dan mohonkan kepadamu, tetapi sesungguhnya Tuhan mengetahui isi hati kami, kebutuhan kami, dan kerinduan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama memuji Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.